Infrastruktur Presiden Joko Widodo pecahkan rekor dunia. Tol bawah laut IKN bakalan diresmikan. Indonesia resmi menjadi negara di dunia yang bakalan punya jalan tol di bawah laut atau immersed tunnel. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur akses jalan guna mendukung konektivitas antar daerah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Salah satunya yaitu melalui pembangunan jalan tol yang dilengkapi dengan terowongan bawah laut. Hal tersebut diketahui dari penjelasan Kementerian PUPR tentang rencana pembangunan tol bawah laut yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rencana pembangunan tol bawah laut di IKN tersebut akan menjadi pembangunan tol bawah laut pertama di Indonesia. Proyek tol bawah laut ini diperkirakan akan mulai dibangun setelah 2024 dengan rencana anggaran konstruksi hingga mencapai 10 triliun rupiah. Tol tersebut akan dibangun sepanjang 2 km dan dirancang untuk menyeberangi sungai di salah satu jalan tol IKN. Dalam rangka memperluas pengembangan kota dan konektivitas antar dalam kota, tol laut dengan teknologi modern jadi bagian infrastruktur. Nantinya proyek ini akan mempermudah mobilitas dari kota Balikpapan dan sekitarnya menuju ke Ibu Kota Negara yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Menurut Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Kementerian PUPR, pembangunan tol laut dimulai di tahun 2024 ini. Lantas, kenapa harus tol bawah laut yang dipilih? Kenapa bukan jembatan? Alasannya sangat menarik, karena seperti yang sudah disinggung, nilai proyeknya pasti tidak sedikit. Tapi kalau kita bicara tujuan praktisnya sangatlah penting, karena sebagai infrastruktur konektivitas di IKN, pembangunan dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh masyarakat dari kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara yang jadi lokasi IKN. Masyarakat dari Balikpapan yang akan menyeberang ke Penajam Pasir Utara yang selama ini harus memakai sarana transportasi laut seperti kapal feri, speedboat ataupun kapal kelotok. Dengan adanya tol yang dilengkapi dengan terowongan bawah laut ini, perjalanan akan jadi jauh lebih efisien. Dari yang tadinya memakan waktu 50 menit nantinya bisa menjadi 20 menit saja. Jika tol laut ini difungsikan pasti akan muncul pertanyaan, kenapa yang dipilih itu tol bawah laut? Kenapa bukan jembatan? Mengingat lebar teluk hanya sekitar 5-7 km dan biaya yang relatif jauh lebih rendah dan sangat mungkin untuk membangun jembatan. Pemerintah awalnya berencana membangun jembatan karena jika dikaji dari segi biaya, pembangunan jembatan jauh lebih ekonomis. Namun dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem maka yang diutamakan adalah membangun terowongan bawah laut. Tidak ada tiang yang ditancapkan yang merusak ekosistem bawah laut. Pemerintah disebut mau melindungi bekantan yang diambang punah, besut, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Balikpapan. Mengingat Balikpapan adalah kawasan mangrove yang harus dijaga. Dan kalau mau dibilang ini adalah teknologi baru dan pertama kali yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana sebenarnya teknologi immersed tunnel itu? Secara sederhana, immersed tunnel adalah terowongan yang terdiri dari beton yang bentuknya seperti box dan panjang umumnya antara 1-1,5 km. Dengan jalur yang bervariasi, balok-balok beton ini akan ditempatkan dengan cara ditenggelamkan di dalam air yang kemudian nantinya akan terhubung dengan jalan di darat. Masing-masing komponen pun sudah dirakit dan dibawa menggunakan kapal tunda. Lalu di setiap ujungnya disegel dengan sekat.
sampai akhirnya bisa melayang di atas air atau ditambahkan beban agar bisa tetap tenggelam. Setelah terpasang, komponen balok kemudian disambungkan, dilanjut dengan mengosongkan terowongan dan dibuat kedap air. Teknologi ini memang biasanya banyak digunakan di pembangunan penyeberang jalan sungai, muara dan saluran laut atau pelabuhan. Karena teknologi immerse tunnel tergolong baru, pemerintah lewat PT Utama Karya menggandeng perusahaan konstruksi dari Korea Selatan, yaitu Daewoo INC. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara PT Utama Karya dan Daewoo INC. Bentuk kerjasama yang disepakati bentuknya itu adalah studi kelayakan untuk membangun terowongan bawah laut. Lantas mengapa harus perusahaan asal Korea ini yang dipilih? Hal ini mengacu pada pengalaman perusahaan ini dalam mengerjakan teknologi immerse tunnel saat membangun jembatan Goga sepanjang 8,2 km yang menghubungkan kota Busan dengan Pulau Gyeonggi. Apalagi terowongan yang dikerjakan oleh Daewoo jauh lebih sulit karena punya kedalaman sampai 48 meter di bawah permukaan laut. Hal ini menjadikan terowongan yang dibuat Daewoo adalah terowongan terdalam di dunia. Setelah dilakukan diskusi antara tim engineer Utama Karya dengan Daewoo, berdasarkan studi terkait terowongan, pembangunan terowongan bawah laut IKN ini akan menghabiskan dana antara 8 sampai 10 triliun rupiah untuk terowongan yang panjangnya sekitar 2 km yang diambil dari APBN dan swasta. Harus diakui, teknologi immerse tunnel ini masih relatif mahal. Namun kalau kita bicara kelebihan, ada banyak kelebihannya. Sebagai contoh, terowongan bawah air ini punya metode perawatan yang lebih mudah, ditambah gangguan lingkungan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jembatan konvensional. Pembangunan immerse tunnel tidak butuh ruang panjang dan punya bentuk yang beragam sesuai dengan kebutuhan transportasinya. Dan yang terpenting, immerse tunnel bisa dibangun di hampir semua dasar air dengan pengerjaan yang lebih terbilang cepat dan mudah. Mengingat biayanya yang fantastis, apakah proyek ini bisa dilaksanakan? Karena proyek ini sudah diumumkan sejak lama. Kalau kita merujuk ke progres pembangunan tol IKN, secara keseluruhan konstruksi terowongan bawah laut IKN akan dimulai di tahun 2024. Pembangunan tol secara keseluruhan di IKN sampai akhir tahun 2023 yang sudah berjalan ada 3 seksi dan progresnya itu sudah 6%. Sementara untuk proyek terowongan bawah laut masuk bagian dari proyek seksi 4 yang memang masih dalam tahap analisis. Namun komitmen pemerintah proyek jalan tol akan selesai di tahun 2024. Pembangunan proyek tol di IKN ini harus jadi prioritas pemerintah. Lantas kenapa bisa demikian? Karena untuk mendobrak produktivitas dan transformasi, bisa mempercepat mobilitas orang dan barang dari dan menuju IKN. Untuk itu jalan tol akses IKN merupakan salah satu infrastruktur dasar IKN yang pembangunannya dipercepat oleh Kementerian PUPR dalam rangka mendukung konektivitas dan dimulainya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara secara bertahap di tahun 2024. Dan jika terowongan bawah laut rampung, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang punya tol bawah laut, yang artinya bisa dibilang Indonesia ini sejajar dengan negara-negara maju. Lantas yang menjadi tantangan ke depan adalah pada kepemimpinan selanjutnya. Alasannya karena situasi politik di Indonesia belum stabil dan terjadinya pergantian kepemimpinan di tahun 2024 nanti. Jika ketiga calon presiden ini punya visi dan misi untuk melanjutkan pembangunan IKN, investasi kemungkinan besarnya tidak akan jadi masalah. Namun yang menjadi masalah karena pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar
menjadi satu-satunya kontestan yang tidak menjadikan pembangunan IKN masuk ke dalam dokumen visi misi dan program kerjanya. Sehingga jika pasangan Anies dan Muhaimin yang menjadi presiden dan wakil presiden, kemungkinan besar proyek IKN tidak akan jadi prioritas untuk menilai apakah tol bawah laut ini dibutuhkan atau tidak. Di sisi lain, tol bawah laut ini sangatlah penting karena mempercepat mobilisasi dari dan ke IKN nantinya. Tapi hanya saja biaya yang sangat fantastis itu membuat proyek ini agak sulit untuk terrealisasi.